Halo Ibu, siang, apa kabar? Kabar excellent. Oke, jadi hari ini saya akan nanya beberapa pertanyaan ke Ibu. Jadi pertanyaan saya pertama itu adalah, bisakah Ibu jelaskan secara singkat apa itu BBSP JIK FK dan bagaimana peran lembaga ini dalam mendukung sektor industri nasional? Ya, BBS PJIKFK atau kita bisa sebut dengan lebih ringkas ya supaya mbaknya juga gampang ingat itu adalah BBKFK. BBKFK adalah Balai Besar Kimia, Farmasi dan Kemasan. Merupakan balai di bawah Kementerian Perindustrian yang memberikan layanan jasa, yaitu berupa layanan jasa pengujian, pengujian produk gitu ya, dan kalibrasi peralatan, kemudian sertifikasi SNI. Kalau misalnya lihat di kemasan itu ada tulisannya SPPT SNI itu ya, kami juga memberikan layanan tersebut. Kemudian sertifikasi industri hijau, industri apa saja yang telah memenuhi standar industri hijau, kemudian sertifikasi halal, kemudian verifikasi TKDN, produk-produk tertentu yang telah memenuhi TKDN Indonesia, kemudian verifikasi gas rumah kaca, verifikasi eco-label, kemudian ada optimalisasi teknologi, ada pelatihan dan bimbingan teknis, kemudian konsultasi untuk masalah industri juga bisa ke kami. Itu sekilas. Wow, BBSP JIK FK tuh bener-bener keren banget ya Bu, bisa banyak banget gitu. Oke, jadi pertanyaan kedua saya adalah, apa adalah visi besar BBSP JIK FK dalam konteks keberlanjutan dan efisiensi energi? Ya, jadi konteks besar kami untuk keberlanjutan energi adalah kami memberikan konsultasi kepada industri terkait dengan bahan baku yang mereka gunakan. Jadi misalnya suatu pabrik gitu mau menggunakan bahan baku A. Apakah bahan baku ini sustainable gitu ya Mbak ya. Jadi artinya bahan baku ini akan berlanjut lama, kemudian penggunaan mesin peralatan, misalnya apakah mesin peralatan tersebut menggunakan energi yang sangat tinggi, itu kami juga bisa melakukan yang namanya verifikasi gas rumah kaca. Jadi kalau terkait lingkungan, gas rumah kaca itu kan bahasa lainnya adalah CO2 gitu ya, jadi kita bisa bantu hitungkan berapakah CO2 yang mereka produksi, dan kalau bisa CO2-nya diperkecil sedemikian rupa. Ada lagi yang namanya verifikasi eco-label. Nah kalau eco-label ini untuk memastikan produk mereka itu memenuhi standar eco-label, artinya ramah lingkungan, kemudian menggunakan energi yang rendah. Jadi kami dapat melakukan pendampingan dan konsultasi, sertifikasi serta verifikasi untuk menunjang energi dan lingkungan yang hijau. Wow, oke oke oke. Jadi kenapa sih Bu isu hijau dan efisiensi energi menjadi fokus utama dalam strategi BBSP JIK FK saat ini? Iya, jadi kenapa menjadi strategi untuk energi terbarukan dan lingkungan yang hijau, karena kita tahu bahwa namanya industri itu kan kalau bisa tidak hanya ada hari ini ya Mbak ya, jadi kalau bisa ada besok dan tahun depan untuk generasi seperti Mbak dan generasi-generasi di bawahnya. Jadi kami harus memastikan bahwa mereka itu ikut dalam yang namanya energi yang digunakan. Jadi energinya itu kalau bisa tidak lagi mengurangi lah ya, kalau tidak menggunakan nggak mungkin nggak menggunakan energi fosil gitu ya. Jadi kalau bisa sedikit demi sedikit mengganti dengan energi yang terbarukan dan memastikan ketika menggunakan energi yang terbarukan itu juga tidak mencemari lingkungan gitu. Jadi tidak mencemari lingkungan dengan cara apa? Memastikan CO2 yang dihasilkan tidak melebihi ambang batas. Wow, benar-benar BBSP JIK FK bisa membantu Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045 ya. Ya, Benar-benar. amin. Iya. Jadi apa sih tantangan paling besar yang dihadapi industri Indonesia dalam mewujudkan transformasi hijau, Bu? Ya, jadi hambatan paling besar lah kita sebut ya. Hambatan paling besar itu yang pertama adalah habit, kebiasaan gitu. Kebiasaannya itu kenapa kalau Mbaknya lihat di mana di beberapa tempat yang sudah levelnya agak tinggi gitu ya, kalau kita masuk ruangan dia listriknya mati sendiri. Iya kan? Karena sebaiknya adalah memang listrik itu digunakan kalau kita menggunakan gitu. Jadi habit dari orang Indonesia itu pada umumnya adalah ketika menggunakan sesuatu lupa untuk mematikan gitu ya. Jadi yang baik itu memang kita mematikan sesuatu pada saat tidak digunakan kembali. Yang kedua adalah price atau harga.
semua yang namanya teknologi baru kan teknologi zaman dulu mah itu kan teknologi yang makan energi besar dan juga menghasilkan polusi besar gitu ya. Jadi teknologi yang baru yang dibuat itu tentu membutuhkan biaya yang tinggi. Karena itu hambatannya adalah harga dan biaya. Harga, biaya dan habit maksud saya. Iya. Iya. Oke, ini benar-benar menarik banget sih aku dengar-dengar. Bu, jadi BBSP JIK FK bukan hanya pusat pengujian dan sertifikasi ya Bu. Berarti tapi juga pusat inovasi dan pendamping industri menuju arah yang lebih hijau. Mari kita bahas lebih dalam mengenai program dan kolaborasi nyata yang sudah berjalan. Jadi Bu, bisakah Ibu ceritakan program atau layanan unggulan BBSP JIK FK yang mendukung efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon? Ya, jadi kami untuk pertama energi dulu ya, dalam mengurangi energi itu adalah kami telah melakukan sertifikasi industri hijau kepada contohnya aja ya, industri cat misalnya. Mereka dengan dilakukan sertifikasi industri hijau, mereka mengatakan bahwa sangat efektif sekali karena jadi mereka itu mulai memikirkan bahan baku yang ramah lingkungan, tidak mengandung logam berat. Karena untuk mendapatkan sertifikasi industri hijau cat, dia harus memastikan bahwa bahan bakunya tidak mengandung logam berat. Kan warna-warna itu ya, warna itu supaya cantik mbaknya itu harus memakai logam berat. Nah karena itu industri ini memastikan tidak lagi menggunakan logam berat. Kemudian ada lagi kita misalnya tidak usah saya sebutkan salah satu perusahaan air mineral terbesar di Indonesia, mereka sudah menggunakan jasa kami untuk memastikan bahwa eco label, jadi artinya mereka ramah lingkungan yang diklaim itu telah sesuai dengan yang mereka klaim. Jadi mereka sudah dapat verifikasi eco label dari Kementerian Lingkungan. Oke Bu, jadi bagaimana sih BBSP JIK FK membantu industri melakukan audit energi, green labeling, atau sertifikasi produk berkelanjutan? Ya, jadi bagaimana kami membantu industri? Itu yang pertama adalah tentu kami melakukan bimbingan teknis. Jadi kami mengajarkan mereka nih bagaimana menghitung energinya dari alat. Mereka harus memberitahu alatnya apa, kemudian digunakan berapa lama untuk memastikan berapakah efisiensi energi yang digunakan. Jadi kalau mengetahui efisiensi itu adalah energi tahun kemarin dikurangi energi tahun ini. Turun apa enggak? Kalau naik namanya enggak efisien kan ya Mbak? Ya sama juga dengan apalagi tadi Mbak ada 2 saya lupa. Jadi kedua itu bisa green labeling dan juga sertifikasi produk berkelanjutan. Iya, green labeling atau kalau di kita tuh namanya industri hijau. Ya, untuk industri hijau juga sama, kami pertama melakukan bimbingan teknis dulu. Jadi mengarahkan mereka, memberitahu mereka apa saja standarnya untuk mendapat sertifikasi industri hijau di Indonesia. Itu adalah penggunaan bahan baku, energi yang digunakan harus turun tiap tahun gitu ya. Kemudian air. Air juga salah satu faktor yang menyatakan bahwa industri tersebut hijau. Kemudian mereka sudah memenuhi standar-standar lingkungan hidup. Jadi artinya limbah yang dihasilkan tidak lagi limbah yang mencemari lingkungan, telah mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian untuk sertifikasi produk, itu kita memastikan bahwa produk-produk tersebut adalah produk yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jadi tidak hanya memastikan produknya sudah diuji, tapi kami juga melakukan sertifikasi dengan mendatangi industri tersebut. Apakah mereka telah menerapkan ISO 9001. Wow, itu benar-benar keren banget BBSP JIK FK bisa membantu energi lebih efisien di Indonesia ya Bu ya. Iya. Jadi Kak, apakah ada contoh proyek sukses bersama mitra industri yang bisa dibagikan? Proyek sukses bersama mitra industri ya. Jadi kalau bersama mitra industri, proyek suksesnya itu contohnya kami ini besok dengan FKP, dengan Pertamina ya. Maaf saya sebutkan ya, jadi dengan salah satu perusahaan BUMN Indonesia di mana Pertamina ini sering melakukan konsultansi ke kami. Jadi misalnya apakah kemasan drumnya itu oke selama perjalanan untuk pelumas gitu ya, apakah kemasan yang kecil-kecil itu selama perjalanan ataupun mulai dari dikemas sampai digunakan oleh kita gitu ya, dia aman. Kemudian juga untuk mengetahui apakah tulisan tuh suka ada di drum kan ya Mbak ya, tulisannya expired date atau tulisan apapun yang ada di sana yang menyatakan identifikasi produk itu tidak mudah hilang sampai dia tidak dipakai lagi. Itu dikonsultasikan ke kami.
Jadi itu benar-benar keren banget karena bukan cuma satu industri doang yang bisa energinya lebih efisien, tapi juga banyak industri ya, bukan cuma satu aja ya. Iya. Wow, oke oke oke. Jadi bagaimana sih peran teknologi digital dan otomasi mendukung inisiatif hijau BBSP JIK FK? Iya, jadi tadi apa Mbak? Maaf. Jadi bagaimana peran teknologi digital dan otomasi mendukung inisiatif hijau BBSP JIK FK? Ya, jadi teknologi dan optimasi digital ya. Ya, jadi kalau di kami itu teknologi dan optimasi digital untuk mendukung BBKFK aja Mbak, supaya nggak susah ya, BBKFK itu sebenarnya dengan industri tidak perlu datang ke tempat kami yang di pinggiran Jakarta gitu ya. Jadi hanya buka handphone atau buka smartphone, buka tablet atau buka laptop gitu ya, dapat membuka aplikasi kami namanya Siptenan. Dengan aplikasi Siptenan ini dari Papua aja tidak perlu datang. Kalau untuk mau melakukan sertifikasi, pengujian, kalibrasi gitu ya, yang datang nanti boleh produknya aja, alatnya saja. Itu bagi kami kemudahan dalam optimasi dan digitalisasi. Jadi benar-benar teknologi bisa membantu banget ya Bu ya, Iya. bisa membantu banyak industri yang bukan cuma di Jakarta, di Papua juga bisa Iya. energi efisien ya Bu ya? Iya. Iya wow, Iya. keren banget keren. Jadi Bu, selain aspek teknis, apakah BBSP JIK FK atau BBKFK. BBKFK juga mendukung peningkatan kapasitas SDM industri dalam hal efisiensi energi dan keberlanjutan? Iya, jadi untuk meningkatkan kapasitas personil gitu ya dalam melakukan keberlanjutan energi dan lingkungan itu adalah dengan melakukan kami itu bimbingan teknis atau pelatihan, artinya kami memastikan memberikan ilmu mengenai bagaimana melakukan efisiensi energi dan lingkungan terhadap peraturan terbaru tentunya karena energi dan lingkungan ini merupakan peraturan yang sifatnya dinamis. Dinamis itu artinya kemarin kalau standarnya 5 mungkin tahun depan standarnya bisa 3 gitu ya. Karena itu tergantung teknologi, kalau ada teknologi yang terbaru standar itu akan turun. Jadi kami melakukan bimbingan teknis. Selain bimbingan teknis kami juga melakukan workshop. Ya, kalau ini kan pameran, kami juga melakukan namanya workshop. Jadi baik melalui luring ataupun daring, melakukan sosialisasi kepada pelanggan-pelanggan kami. Demikian. Jadi ada banyak cara ya Bu ya, ada inovasi teknologi, ada workshop, ini benar-benar bisa mencapai banyak orang juga ya Bu ya? Iya. Wow, oke oke oke. Jadi ini benar-benar luar biasa banget. Jadi jelas sekali bahwa kolaborasi antara lembaga dan industri bisa menciptakan dampak yang besar banget ya. Tapi tentu perubahan menuju industri hijau tidak mudah. Apa tantangan terbesarnya dan bagaimana BBSP JIK FK atau BPPFK bisa mengatasinya? Ya, jadi tantangan terbesar dalam penerapan industri hijau itu kalau industri sendiri mungkin sudah mengatakan mereka industri hijau gitu ya Mbak ya. Tapi kalau untuk memastikan mereka melakukan penerapan industri hijau, tantangan terbesarnya adalah belum ada regulasi wajib. Jadi kalau SNI itu kan ada yang namanya SNI wajib gitu ya. Kalau industri hijau ini belum diwajibkan, jadi masih bersifat sukarela. Kalau industri mau, mereka melakukan sertifikasi industri hijau. Tapi kalau mereka tidak mau, tidak apa-apa gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah belum adanya regulasi wajib dari pemerintah, maksudnya dari pemerintah, dari stakeholder tertentu gitu. Jadi kita harus lebih strengthen regulatorinya ya Bu ya? Iya. Oh, oke oke oke. Jadi Bu, tantangan apa yang paling sering dihadapi industri dalam menerapkan konsep efisiensi energi dan produksi bersih? Ya, jadi tantangan yang dihadapi industri ya, tantangan yang dihadapi industri itu yang paling besar tentu yang saya sebutkan tadi adalah kebiasaan. Kebiasaan dari pegawai yang kadang mungkin mereka masih lupa untuk mematikan peralatan ataupun mungkin mereka masih yang namanya tidak terbiasa dengan teknologi baru gitu ya. Jadi kalau teknologi baru itu kan sebenarnya kalau orang belum paham kayak kita lah pakai mobil gitu ya. Kalau mobil listrik kan beda sama mobil BBM ya kan. Jadi mereka itu kadang penyesuaiannya yang suka males. Jadi males melakukan penyesuaian terhadap teknologi baru. Selain itu juga tentu biaya yang saya sebutkan tadi bahwa biaya termasuk faktor yang paling sulit. Karena kalau biayanya besar itu pun pasti nanti untungnya kecil gitu kan. Jadi kalau biaya besar nanti harga naik, konsumen tidak suka seperti itu.
Jadi masih ada beberapa tantangan ya Bu ya? Oke, oke. Jadi bagaimana sih BBS Pajik FK atau BPPFK membantu industri kecil menengah atau IKM yang ingin bertransformasi tetapi masih terbatas sumber daya? Ya, jadi kalau untuk industri kecil, mikro dan kecil lah kita menyebutnya, industri mikro dan kecil, peraturan Menteri Keuangan mengatakan bahwa kami boleh memberikan mereka diskon bahkan sampai 0 rupiah kalau mereka mau melakukan sertifikasi, dan kalau mereka mau mendapatkan bantuan bisa ke direktorat terkait gitu ya. Tapi kalau untuk sertifikasi ke kami bisa dengan syarat-syarat tertentu, tentunya tergantung keadaan keuangan dari BBKFK. Apakah kami bisa memberikan sampai 0, tapi kami bisa memberikan diskon untuk industri mikro dan kecil apabila mereka mau mendapatkan bimbingan teknis maupun sertifikasi. Jadi bisa dibantu dengan subsidi ya dari pemerintah? Iya. Oh, oke, oke, oke. Jadi seperti apa kolaborasi ideal antara lembaga seperti BBS Pajik FK, pemerintah dan dunia industri di masa depan? Ya, jadi antara BBKFK, industri dan pemerintah ya. Jadi misalnya pemerintah mewajibkan regulasi industri hijau, maka kami melakukan bimbingan teknis gitu. Kalau kepada industri mikro kecil, kami bisa memberikan diskon ataupun misalnya bimbingan teknis gratis atau diskon, kemudian nanti sertifikasi industri hijaunya ke kami. Jadi kolaborasi yang efektif itu memang pertama adalah regulasi wajibnya dulu. Kalau sudah ada regulasi wajib, maka selanjutnya adalah turunan bantuan. Bantuan misalnya nanti dari seperti kemarin ini Kementerian Perindustrian juga melakukan bantuan tentang verifikasi TKDN gitu ya, kepada gratis. Itu gratis kepada industri-industri kecil untuk melakukan verifikasi TKDN. Industri kecil bahan baku dan bahan kimia. Jadi mungkin nanti bisa seperti itu kalau mau mewajibkan sertifikasi industri hijau. Oke, oke. Jadi Bu, apa harapan Anda terhadap masa depan industri Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan? Terutama dalam konteks transisi energi dan ekonomi hijau. Jadi harapan saya kepada Indonesia gitu ya selama 5-10 tahun ke depan adalah kita berharap bahwa industri mulai memperbesar kapasitas mereka untuk menggunakan energi baru terbarukan. Kita kan banyak ya energi baru terbarukan, ada yang paling ada setiap hari adalah matahari. Ya, Indonesia satu-satunya negara yang mataharinya ada sepanjang hari, sepanjang tahun gitu ya. Negara-negara lain jarang. Kemudian bisa menggunakan angin gitu, kemudian bisa menggunakan energi lain seperti panas bumi di beberapa daerah. Nanti kami berharap bahwa Indonesia kelak tidak hanya tergantung kepada batu bara dan fosil, tapi industri mulai menggunakan energi-energi terbarukan, dan kalau bisa memang industri juga berharap mereka diberikan diskon dari negara. Jadi kayak misalnya diberikan pengurangan pajak, pengurangan bea masuk atau pengurangan biaya ekspor gitu saat mereka melakukan penggunaan energi. Jadi harapan Ibu itu menjadi pertama itu membantu dengan subsidi dari government, terus membantu dengan efisiensi energi by orang-orang dari memakai non-renewable energy jadi renewable energy, benar ya? Iya, iya. Oke. Terima kasih banyak Bu Irma atas diskusi yang sangat berwawasan hari ini. Kita belajar bahwa transformasi maju masa depan hijau bukan sekedar wacana, tapi langkah nyata yang harus dimulai dari hari ini. Dengan kolaborasi antara lembaga seperti BBS Pajik FK dan dunia industri. Efisiensi energi bukan hanya soal menghemat biaya, tapi juga menjaga bumi kita untuk generasi berikutnya. Saya Adeline Vanessa Tardy, pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.